hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena berkat rahmat dan inahnya semata kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat insya Allah pada salah satu majelis ilmu yang insya Allah berkah ini, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa, salawat serta salam mari kita tetap curahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya. Pertama-tama, saya mewakili panitia mengucapkan selamat datang kepada para peserta pada kajian malam ini yang membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin pada pertemuan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Syahputra. Mungkin selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa adab dan tata tertib kajian pada malam hari ini. Untuk yang pertama yaitu silahkan para peserta meluruskan niat agar ikhlas mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga adab dalam berpakaian dan bersikap. Yang ketiga, mengatur display nama menjadi nama asli, dan khusus untuk peserta akhwat dianjurkan untuk menggunakan nama kunyah atau nama panggilan pengganti nama asli. Yang keempat, senantiasa menonaktifkan audio selama kajian berlangsung, dan khusus peserta akhwat agar menonaktifkan video selama kajian atau materi. Dan yang terakhir, pertanyaan pada sesi tanya jawab nanti dapat disampaikan melalui via audio dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu ataupun melalui via chat diperbolehkan. Karena Ustadz Muhammad Syahputra sudah hadir bersama kita, sudah berada di tengah-tengah kita untuk waktu, tempat, serta materi, kami persilahkan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bersama-sama bertafakuh fiddin, kita berusaha mempelajari ilmu agama Allah. Ilmu merupakan karunia yang Allah taala berikan dan ia merupakan karunia yang sangat besar. Oleh karena itu, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ya pernah mengatakan, "I'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu anka yuzilu syakka anka wad daran." Beliau mengatakan dalam salah satu kitab beliau, Risalah Al-Qawaid ya, Al-Fiqhiyah, ya, beliau menjelaskan dalam manzumahnya atau syairnya, beliau mengatakan, ketahuilah semoga Allah memberikan hidayah kepadamu bahwasanya ya anna afdhalal minan, bahwasanya karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling utama adalah ilmu. Yang mana ilmu itu yuzilu syakka anka wad daran. Ilmu yang bisa menghilangkan darimu keraguan-raguan, yang mana para ulama menjelaskan keraguan-raguan itu muncul karena sebab syubhat, ya, berbagai macam pemahaman-pemahaman yang tidak benar dalam beragama. Kemudian wad daran, dan ilmu itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati.
yaitu penyakit-penyakit hati yang dihasilkan oleh syahwat, oleh keinginan-keinginan hawa nafsu yang ada pada diri tiap-tiap manusia. Nah, inilah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama yang bisa menghilangkan dua penyakit besar ini, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Dengan ilmu inilah kemudian hati manusia itu menjadi bersih dan menjadi selamat, dan ketika hati seorang hamba itu selamat dan terus dia bawa keselamatan hati ini sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak-anak itu tidak memberikan manfaat bagi pemiliknya kecuali orang yang hadir atau orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini dan pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu maupun yang akan datang, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk meraih kebahagiaan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada pertemuan yang lalu kita belum menyelesaikan pembahasan mengenai al-hadits tsani, hadis yang kedua. Sebelum kita melanjutkan kembali pembahasan hadis yang kedua ini, maka kita akan mengulang kembali pembacaan hadis untuk kita bisa menyambungkan menyambungkan kembali pada hadis tersebut. Disebutkan dalam hadis yang kedua, an Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Umar, maksudnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu juga. Qala, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Jadi suatu ketika kami pernah duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah kebiasaan Rasulullah dan para sahabat. Ya, Rasulullah itu dengan ketawadhuannya, beliau itu senantiasa duduk dengan para sahabat-sahabatnya. Beliau tidak merasa angkuh dan tidak merasa tinggi hati, sehingga mudah ditemui oleh para sahabat-sahabatnya. Bahkan beliau terkadang duduk bersama para sahabat dalam satu majelis. Dan Rasulullah SAW sebagai seorang nabi, seorang rasul, juga seorang muallim, seorang guru, tentunya beliau senantiasa dekat dengan para sahabat yang mana mereka adalah murid-murid beliau sallallahu alaihi wasallam. Idtala alaina rajulun, tiba-tiba muncul seorang lelaki di tengah-tengah kami. Syadidu bayadhis thiyab, pakaiannya itu benar-benar sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya benar-benar sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak padanya bekas-bekas tanda perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mengenali. Kita jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian lelaki ini duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian lelaki tersebut menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lelaki tersebut meletakkan dua telapak tangannya di atas pahanya. Faqala, kemudian lelaki ini mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku atau jelaskan kepadaku tentang al-Islam. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan kau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan kau menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melakukan ibadah haji di rumah Allah apabila engkau memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Qala, maka lelaki tersebut mengatakan, shadaqta, betul apa yang kau telah ucapkan. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami pun terheran-heran dengannya,
Karena dia bertanya, dia juga yang membenarkan. Qala kemudian lelaki ini mengatakan fa akhbirni 'anil iman. Maka kabarkan kepadaku tentang iman. Qala maka Nabi mengatakan antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan kau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta. Lelaki ini kembali yang membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, sadaqta, engkau betul. Qala kemudian lelaki ini bertanya, fa akhbirni 'anil ihsan. Maka kabarkan kepadaku tentang al-ihsan. Maka Nabi mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tara, jika kamu tidak bisa menghadirkan perasaan ya, bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu bisa melihatmu atau selalu melihatmu. Qala kemudian lelaki ini bertanya, fa akhbirni 'anis sa'ah. Maka kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah, hari kiamat. Qala maka Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentangnya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ya, maksudnya adalah yang ditanya maupun yang bertanya sama-sama tidak mengetahui kapan pastinya hari kiamat itu terjadi. Qala kemudian lelaki ini bertanya kembali, fa akhbirni an amaratiha. Maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala kemudian Nabi mengatakan antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang budak wanita melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alat ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat ya, ada seorang lelaki yang dia itu al-hufa ya, dalam keadaan tidak beralaskan kaki, tidak mengenakan sandal atau sepatu, kemudian al-urah dalam keadaan dia ya tidak berpakaian pada bagian badan ya, bagian atasnya ya. Dia bertelanjang dada, tidak memakai pakaian bagian atas. Kemudian al-alah, dia tidak memiliki apa-apa, dia orang fakir, orang miskin. Ri'a asyai, dia seorang pengembala kambing. Ia tatawaluna fil bunyan, kemudian tiba-tiba ya orang-orang ini berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan-bangunan. Tsumman talaqa, kemudian lelaki ini pun ya pergi meninggalkan majelis tersebut. Falabithtu maliyan, kemudian telah berlalu, kata Umar bin Khattab ya, berlalu beberapa waktu bagiku. Dalam riwayat yang lain disebutkan telah berlalu 3 hari ya setelah kejadian tersebut. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda kepada Umar, ya Umar, atadri manisail. Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang 3 hari sebelum 3 hari pada 3 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu itu bertanya ya. Maka qultu, aku mengatakan Allah wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala kemudian Nabi mengatakan fa innahu Jibril atakum yu'allimukum ya, dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Hadis ini riwayat Muslim. Tapi pada pertemuan yang lalu kita telah membahas faidah-faidah yang terkandung dalam hadis atau pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam hadis, dan sekarang kita sampai pada pembahasan mengenai al-iman. Kita sempat menyinggung 2 poin dari rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, kemudian iman kepada para malaikat. Sekarang kita masuk pada iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu mencakup yang pertama, beriman bahwa semua kitab-kitab Allah itu diturunkan dari sisi Allah. Jadi tidak ada satupun kitab samawi istilahnya ya, kitab yang turun dari langit kecuali pasti berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamullah, ya, perkataan Allah
Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dalam beberapa ayat, di antaranya dalam Quran surah Al-Baqarah pada ayat yang kedua Allah mengatakan ya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, alif lam mim dzalikal kitab. Ya, itu adalah kitab. Maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kata para mufassirin, la raiba fihi ya annahu min indillah. Tidak ada keraguan di dalam kitab tersebut bahwasanya dia adalah berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang keempatnya Allah mengatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'anul Karim wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, para rasul yang diutus sebelum engkau. Ya, kitab-kitab selain Al-Qur'anul Karim yang sebelumnya telah diturunkan kepada para rasul. Ini menunjukkan bahwasanya kitab-kitab itu diturunkan berarti berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Maka wajib bagi kita untuk meyakini hal ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah yang sama ya, surah Al-Baqarah pada bagian-bagian akhir pada surat Al-Baqarah ini Allah mengatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulih. Ya, amanar rasul ya, para Rasulullah SAW telah beriman bima unzila ilaihi min rabbih ya wal mu'minun ya, Rasulullah SAW dan orang-orang beriman telah mengimani atas apa yang telah diturunkan kepadanya, yaitu berupa Al-Quran. Ya, beriman kepada Al-Quran bahwa ia adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullun amana billah ya, mereka semuanya beriman kepada Allah, wa malaikati dan para malaikatnya, wa kutubihi dan kitabnya, wa rasulihi dan para rasulnya. Menunjukkan ketika seseorang itu mengimani kitab-kitab Allah, wajib beriman bahwa semua kitab-kitab Allah itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah kalamullah ya, firman Allah atau perkataan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Kemudian yang kedua, beriman kepada kitab-kitab yang dikabarkan tentangnya, baik berupa nama maupun kepada siapa kitab itu diturunkan secara terperinci. Jadi wajib bagi kita untuk mengimani ya kitab-kitab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci ya. Ketika Allah menyebutkan tentang kitab tersebut dan nama-namanya serta siapa nabi atau rasul yang memperolehnya, maka wajib kita imani seperti apa yang dikabarkan Allah dan rasulnya ini. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Rasulullah Musa ya alaihissalam. Kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian kitab Zabur ya kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Suhuf Ibrahim ya Allah turunkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini wajib bagi kita untuk meyakininya. Dan kitab Al-Qur'anul Karim tentunya diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib kita imani secara terperinci. Ya, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan tentangnya. Adapun kitab-kitab yang tidak dijelaskan secara terperinci, maka kita meyakininya secara mujmal, secara global. Artinya ada ya para rasul yang tidak Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Ya, sehingga wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya ada kitab-kitab yang selain disebutkan oleh Allah yang Allah turunkan. Ya, tapi tidak boleh kemudian kita meyakini ada kitab-kitab yang lain yang disebutkan secara namanya ya tanpa berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita tidak boleh meyakininya. Seperti misalnya ya, ada misalnya ada ditemukan sebuah kitab kuno misal gitu. Kemudian ya dinyatakan oleh para ahli sejarah bahwasanya kitab ini namanya kitab
A misalnya. Kemudian kitab ini diturunkan kepada nabi bernama B. Nah, maka kalau hal ini tidak diterangkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, tidak boleh kita mengimani secara terperinci seperti yang disampaikan tadi, bahwa itu adalah kitab kitab suci yang datang dari Allah, kitab A, dan seorang nabi bernama B yang mendapatkannya. Tidak diperbolehkan seperti ini. Ya. Wajib ketika kita ingin mengimani ya nama kitab tersebut dan juga siapa rasul yang menerimanya, maka wajib berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kalau tidak ada, maka kita cukup meyakini secara global. Kemudian yang berikutnya, beriman bahwa kitab-kitab terdahulu tidak dijaga oleh Allah dan telah terhapus, ya, atau mansukh, ya, telah terhapus hukum-hukumnya yang terkandung di dalamnya dengan apa? Al-Qur'anul Karim, dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Jadi beriman bahwa kitab-kitab terdahulu tidak dijaga oleh Allah, ya, sehingga kitab-kitab terdahulu itu disusupi oleh ulah tangan-tangan manusia, ya, disusupi oleh perubahan-perubahan. Sebagaimana Syekhuna Wahid Abdul Salam Bali hafizallah mengatakan dalam kitabnya Al-Bidayah fil Aqidah tentang kaitannya dengan poin beriman kepada kitab Allah, beliau mengatakan al-imanu bi anna jami'al kutubis sabiqati qad dakhalaha at-tahrifu aw fuqidat. Ya, beriman bahwasanya semua kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan sebelum kitab Al-Qur'anul Karim telah, ya, tersusupi oleh tahrif, distorsi, ya, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Au fuqidat, atau telah dihilangkan sebagiannya, ya, atau telah dihilangkan sebagiannya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentangnya. Seperti contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Ada beberapa ayat yang membicarakan tentang keadaan kitab-kitab terdahulu yang tidak Allah jaga sehingga terjadi, ya, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh ulah tangan-tangan manusia. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 75, Allah mengatakan afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, afatatma'una ayyu'minu lakum. Apakah kamu, ya, wahai kaum muslimin, menginginkan orang-orang ahlul kitab itu dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk mempercayai kamu, untuk beriman kepadamu. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Ya, sedangkan sungguh dulu ada sekelompok di antara mereka yang mereka mendengar kalam Allah, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya, diturunkan di tengah-tengah mereka kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Ya, kemudian mereka, ya, segolongan orang ini mengubahnya setelah memahami kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Setelah memahami kalam Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka menyadari perbuatannya, menyadari kesalahan yang dia perbuat. Jadi bukan karena ketidaksengajaan mereka kemudian mengubah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, tapi memang mereka menyengaja. Ya, setelah mereka memahami kitab tersebut, mempelajarinya, kemudian dengan hawa nafsunya mereka mengubah-ubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kitab-kitab terdahulu tidak mendapatkan penjagaan dari Allah dan kemudian, ya, sangat rentan sekali terjadinya perubahan-perubahan dan distorsi di dalamnya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kitab-kitab yang terdahulu telah termansukh, ya, telah dihapus isi dan kandungannya dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, sehingga kalau seandainya masih bisa diteliti kepada kitab-kitab terdahulu itu mana-mana yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala, katakan ada syariat yang masih terjaga pada kitab-kitab terdahulu, ya. Akan tetapi kitab Al-Qur'anul Karim tidak menetapkan hal itu sebagai syariat yang harus dijalankan oleh umat di masa sekarang, maka syariat terdahulu terhapus, tidak berlaku lagi.
Ya, tidak berlaku lagi. Dan ini Allah tegaskan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi." Dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, wahai Muhammad, bil haqqi dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan apa yang terkandung di dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Wa muhaiminan 'alaihi, dan sebagai muhaimin, penjaga, ai hakiman 'alaihi, sebagai pemutus perkara atas kitab-kitab terdahulu. Sehingga apabila ya ditemukan pada kitab-kitab terdahulu itu berbagai macam kabar, berita, atau segala sesuatu yang terkandung di dalamnya yang bersesuaian dengan Al-Quran, maka itu dibenarkan. Maka itu benar-benar masih berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Masih tidak terkontaminasi ya dengan pengubahan-pengubahan yang dilakukan oleh manusia. Tapi kalau ditemukan pada kitab-kitab terdahulu itu sesuatu yang menyelisih Al-Quran, maka ini menunjukkan bahwasanya ya hal itu adalah merupakan bagian daripada perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia ini. Ya, sehingga Al-Quran ini sebagai muhaimin, sebagai penjaga, ya, sebagai batu ujinya, sebagai hakimnya, ya, pemutus perkaranya. Ya, termasuk juga Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran sebagai penghapus dari semua ya kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang wajib untuk kita imani pada saat kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada para rasul. Seseorang tidak dikatakan dia beriman kepada para rasul kecuali dia harus menghadirkan beberapa perkara. Ya. Yang pertama adalah beriman bahwa risalah yang dibawa oleh para rasul adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajib bagi kita untuk mengimani apa yang dibawa dan disampaikan oleh para rasul itu semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Allah mengatakan walaqad, dan sungguh, ba'atsna, kami telah mengutus. Ini menunjukkan bahwasanya para rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, membawa syariat Allah Subhanahu wa taala, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat, tiap-tiap bangsa seorang rasul, seorang utusan. Ani abudullah istanibut taghut, yang mana seorang rasul ini senantiasa menyerukan ya, kepada umatnya, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan bahwasanya risalah yang dibawa oleh para rasul adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua dalam kita beriman kepada para rasul adalah beriman kepada rasul-rasul yang disebutkan beserta nama-nama mereka di dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara terperinci. Ya, seperti kita misalnya mendapati dalam Al-Quran Allah menyebutkan dan menceritakan tentang kisah seorang nabi, misalnya Nabi Hud misalnya. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Lut. Allah ceritakan tentang ya, Nabi Ibrahim alaihissalam atau Rasul Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah juga ceritakan tentang Rasul Nuh alaihissalam. Nah, ini wajib kita imani beserta nama-nama mereka. Ya, wajib kita imani beserta nama-nama mereka, dan wajib kita imani keadaan mereka seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dalam As-Sunnah yang sahihah secara terperinci. Adapun yang tidak disebutkan, maka kita mengimani mereka secara mujmal. Ya, kita wajib mengimani secara global, secara global, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengutus para rasul ya, dan juga para nabi.
Ada sebagian mereka yang diceritakan oleh Allah, ada sebagian mereka yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ya, dalam surah An-Nisa ayat 164, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan ada rasul-rasul yang sungguh kami telah ceritakan tentang mereka kepadamu wahai Muhammad, yang telah kami utus sebelum kamu, dan ada rasul-rasul yang tidak kami ceritakan mereka ya kepadamu. Ini menunjukkan bahwasanya rasul-rasul itu tidak hanya yang diceritakan, yang disebutkan nama-nama mereka dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kan tapi ada juga rasul-rasul yang lain, ya rasul-rasul yang lain yang tidak Allah ceritakan. Maka wajib bagi kita untuk mengimani semua rasul-rasul tersebut. Nah, khusus untuk rasul yang tidak diceritakan, maka tidak diperbolehkan kemudian kita ya menetapkan ada seseorang misalnya ya, dia bernama fulan, kemudian menurut sejarah dia itu mengajarkan kebaikan kepada umatnya misalnya, kemudian kita tetapkan bahwa dia adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak diterangkan secara terperinci oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah tentangnya, tentang namanya dan tentang keadaannya. Maka ini tidak diperbolehkan kita untuk mengimani. Contoh ya, misalnya ada misalnya orang yang berkeyakinan bahwasanya Konghucu itu ya, atau Kongfuse itu adalah seorang nabi, itu seorang rasul. Ya, dia pernah hidup di masa sebelum Rasulullah SAW diutus. Karena ya menurut sebagian orang, karena orang ini dia mengajarkan kebaikan, kebajikan kepada orang-orang di sekitarnya. Oh berarti dia ini seorang nabi, seorang rasul. Nah, padahal Allah dan Rasulnya SAW tidak menceritakan tentang dirinya ya sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Maka tidak boleh kita membenarkan hal ini. Ya, tidak boleh membenarkan berita seperti ini. Atau misalnya ada seorang bernama fulan gitu ya, dianggap sebagai rasul, tapi Allah dan rasulnya tidak menceritakan keadaannya. Maka tidak boleh kita mengimaninya. Tapi kita wajib mengimani ada rasul-rasul yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mujmal atau secara global. Kemudian yang berikutnya beriman kepada segala apa yang dibawa mereka serta menjalankan syariat seorang rasul yang diutus kepada kita. Jadi kita wajib mengimani semua yang dibawa oleh para rasul ini. Tidak boleh kemudian kita itu memilah-milah. Saya ya beriman kepada rasul ini saja, tapi rasul yang ini saya tidak imani. Seperti orang-orang Yahudi itu mereka beriman kepada seluruh para rasul kecuali 2 rasul. Rasul Isa alaihissalam dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi tidak mengimani 2 rasul ini. Nah, maka ini tidak dikatakan mereka beriman kepada para rasul. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani meyakini semua para rasul kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini pun juga tidak menjadikan mereka sebagai orang yang dikategorikan beriman kepada para rasul. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya, ketika menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 105, Allah mengatakan kadzdzabat qaumun Nuhil mursalin. Ya. Kaumnya Nuh itu telah mendustakan para rasul. Telah mendustakan para rasul. Kalau kita baca dalam sejarah kisahnya Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya, kita akan mendapati bahwasanya Nabi Nuh itu adalah rasul yang pertama yang Allah Ta'ala turunkan di atas muka bumi ini. Dalam hadis yang panjang berkenaan dengan hari kiamat, Rasulullah SAW menceritakan tentang keadaan orang-orang yang pada saat itu datang kepada Adam alaihissalam untuk meminta agar supaya Adam itu meminta kepada Allah untuk mensegerakan penghisapan. Maka Adam mengatakan bahwa dirinya tidak mampu ya untuk memintakan syafaat kepada Allah dalam kaitannya dengan penyeggeraan yaumul hisab. Maka Adam memerintahkan manusia ini untuk datang kepada Nuh. Itu Nuhan awwal rasulin ba'athahullah. Kata Adam alaihissalam, datanglah kamu kepada Nuh karena dia adalah rasul yang pertama yang Allah Ta'ala turunkan kepada umat manusia. Nah,
Di sini menunjukkan bahwasanya Nuh alaihissalam itu adalah rasul pertama. Dan sebelum Nuh alaihissalam tidak ada utusan Allah berupa rasul. Yang ada mungkin nabi-nabi ya, tapi kalau rasul tidak ada. Nah, di sini ya kalau kita perhatikan bagaimana bisa kaumnya Nabi Nuh yang hanya mendapati Nuh sebagai rasul yang pertama, itu kemudian dikatakan oleh Allah kaumnya Nabi Nuh ini telah apa? Mendustakan seluruh para rasul. Padahal rasul-rasul yang setelahnya belum diutus. Ya, masih hanya Rasul Nuh alaihissalam saja yang diutus. Otomatis kaumnya Nabi Nuh itu kan hanya mendustakan Nuh saja, tidak mendustakan semua rasul-rasul. Nah, di sini para ulama kemudian menjelaskan bahwasanya ketika seseorang itu mendustakan satu rasul saja, ya, maka dia telah dikategorikan sebagai orang yang mendustakan semua rasul. Kenapa? Karena risalah yang dibawa oleh para rasul itu sama, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudian disampaikan kepada umatnya. Ketika mendustakan satu saja risalahnya seorang rasul, maka seakan-akan dia juga apa? Mendustakan semua para rasul yang lain. Para rasul yang lain. Maka tidak diperbolehkan untuk memilah-milah. Saya memilah, ya, saya hanya iman kepada rasul ini dan tidak beriman kepada rasul yang lain. Nah, ini adalah sebagai sebuah bentuk ketidakberimanan kepada para rasul. Kemudian juga ya kita menjalankan syariat seorang rasul yang diutus kepada kita. Kalau kita ya jelas Nabi kita Muhammad SAW. Ya kita wajib mengimani beliau, mengimani risalah beliau dan mengimani apa saja yang dibawa oleh beliau, ya risalah beliau. Dan ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, ya syahadat syahadatul rasul, ya persaksian kita kepada kebenaran Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, maka wajib bagi kita untuk melakukan konsekuensinya. Yang ini merupakan bagian iman kita kepada Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama, ya kita wajib untuk taatuhu fima amara, ya kita wajib untuk mentaati setiap perintah-perintahnya. Ya, apapun yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib bagi kita untuk mentaatinya. Kemudian tasdiquhu fima akhbara, wajib bagi kita untuk membenarkan semua berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Baik itu menurut kita masuk akal maupun nggak masuk akal, sesuai dengan selera kita atau nggak sesuai dengan selera kita, wajib untuk kita imani, kita benarkan semua berita-berita tersebut. Kemudian yang berikutnya wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan semua larangan-larangan Nabi, karena kita meyakini bahwasanya semua larangan-larangan tersebut adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa an la yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidaklah Allah itu diibadahi kecuali dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ya menambah-nambahkan di dalam syariat Nabi dalam hal kaitannya dengan beribadah kepada Allah. Demikian pula tidak boleh menguranginya. Termasuk juga tidak boleh kita dalam beribadah kepada Allah kita mengarang-arang sendiri ajaran-ajaran yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Ya. Karena Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amal agama yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amal tersebut tertolak. Nah, kemudian wajib pula kita mengimani Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah yang terakhir sebagai penutup para nabi dan para rasul. Beliau adalah khatamun nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi. Sehingga ya akan dihukumi kufur ketika seseorang itu berkeyakinan bahwasanya ada rasul yang lain yang diutus setelah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini adalah bentuk kekufuran. Dia ingkar kepada rukun iman yang berkaitan dengan iman kepada para rasul ini. Jadi kalau ada orang yang berkeyakinan bahwa dirinya atau ada
yang lain ya sebagai rasul selain Rasulullah SAW ya, atau setelah Rasulullah SAW diutus, maka jelas ini merupakan bentuk kekufuran yang mengantarkan orang tersebut keluar dari agamanya. Nah, ini adalah poin-poin penting yang wajib untuk kita imani sebagai wujud iman kita kepada para rasul. Kemudian yang berikutnya iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Hari akhir itu adalah ya kehidupan setelah kehidupan dunia. Itu disebut hari akhir. Kenapa kok dikatakan hari akhir? Karena tidak ada hari setelahnya. Ya, tidak ada fase kehidupan lagi setelah hari akhir ini. Karena setelah hari akhir ini tidak akan terjadi yang namanya kematian. Tidak akan terjadi yang namanya kematian sebagai pemisah antara satu kehidupan dengan kehidupan yang berikutnya. Dan ketika seseorang beriman kepada hari akhir, wajib bagi dia untuk mengimani segala peristiwa setelah kematian ya sampai kepada surga dan neraka gitu ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara itu semuanya sebagaimana yang dikabarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih. Jadi dalam kita mengimani hari akhir itu, dalam semua peristiwa yang terkandung di dalamnya, wajib bagi kita untuk mengimani sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Tidak boleh kemudian kita mengimani ya peristiwa-peristiwa tersebut dari selain dari dua sumber ini, selain daripada dua sumber ini. Semisal ada orang yang mengatakan bahwa nanti itu di alam kubur akan terjadi begini misalnya. Tapi ketika dia menyampaikan hal itu tidak berdasarkan dalil, nggak ada ayat Al-Qur'annya, nggak ada hadis Nabinya yang sahih yang melandasi apa yang dia sampaikan, maka wajib bagi kita untuk ya tidak meyakininya. Wajib bagi kita untuk menolak hal itu. Termasuk juga misalnya berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah dibangkitkannya manusia dari kubur mereka untuk menghadapi yaumul qiyamah misalnya. Segala peristiwa-peristiwa tersebut ya wajib kita imani jika bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih. Adapun kalau tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih, maka tidak boleh kita membenarkannya. Kemudian yang berikutnya iman kepada takdir. Iman kepada takdir ini mencakup 4 perkara ya. Jadi yang pertama adalah beriman ya kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi atau tidak terjadi itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satupun dari peristiwa-peristiwa yang terjadi itu yang keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu terjadi karena semuanya terjadi dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan mengimani ya terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kabarkan hal ini di dalam Quran, di antaranya dalam surah Al-An'am ya. Bahwasanya segala sesuatu itu tercatat di dalam kitab Allah yang semua itu terjadi karena pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah catat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 59, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Dan tidaklah ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Allah mengetahui kapan jatuhnya, Allah mengetahui bagaimana keadaan jatuhnya, Allah mengetahui kenapa kok bisa jatuh. Itu Allah SWT mengetahui semua itu. Termasuk juga Allah mengetahui berapa jumlah daun yang jatuh dalam setiap harinya. Dalam setiap waktunya. Allah mengetahuinya.
wala habbatin fi dhulumatil ardi. Dan Allah juga mengetahui dan tidaklah ya ada biji yang ada di dalam dhulumatil ard, di dalam tanah ya, di dalam tumpukan tanah yang gelap, wala rabbin wala yabisin, dan tidak ada sesuatu yang basah maupun yang kering illa fi kitabin, kecuali sudah dicatat oleh Allah di dalam kitab ya, karena pengetahuan Allah SWT terhadapnya. Jadi tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Allah menceritakan atau menjelaskan hal ini sesuatu yang sangat diremehkan manusia gitu kan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui secara mendetail tentang hal ini, tentang turunnya atau jatuhnya daun, tentang keadaan biji-bijian yang tertanam di dalam tanah. Itu kan tidak banyak orang yang perhatian terhadap hal itu, tapi Allah mengetahuinya. Jadi perkara-perkara yang seperti ini Allah tahu, apalagi perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Ya, Allah mengetahuinya. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang nyata ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 22, "Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim." Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Dia. Ya, Dia adalah alimul ghaibi wasyahadah. Ya, Tuhan yang maha mengetahui terhadap perkara yang gaib maupun yang nyata, yang tampak. War-Rahmanur Rahim, Dia adalah Tuhan yang memiliki kasih sayang yang sangat luas dan memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang Allah Ta'ala kehendaki. Kemudian juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 97, Allah mengatakan, "Lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa annallaha bikulli syai'in alim." Ya, agar supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan bahwasanya Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi semuanya Allah ketahui. Ya. Tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah. Kemudian yang berikutnya, iman kepada Alkitabah. Ya, maksud Alkitabah itu Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh ya peristiwa sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala peristiwa-peristiwa yang pasti akan terjadi di dalam Al-Lauhul Mahfuz, ya, dalam kitab yang ada di sisinya. Yang mana Al-Lauhul Mahfuz ini tidak ada satupun makhluk yang mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, apa yang Allah Ta'ala catat. Tidak ada satupun yang mengetahuinya selain Allah SWT. Dan Allah SWT berfirman tentang hal ini dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-An'am ayat 38, Allah mengatakan, "Ma faratna fil kitabi min syai'." Ma faratna min kita fil kitabi min syai'. Ya, tidak ada yang terluput ya di dalam kitab itu sesuatu pun. Ya, semuanya kami tulis ya. Kami tidak meluputkan di dalam kitab itu sesuatu apapun. Semua peristiwa itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan apa yang kita laksanakan saat ini, kita belajar ya melalui media internet seperti ini, ya, tidak bisa secara langsung ya duduk di majelis yang sama. Ini semuanya sudah Allah catat ya peristiwa ini sebelum Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa ini terjadi. Ya, semua peristiwa yang ada di muka bumi ini semuanya Allah telah mencatatnya. Termasuk juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan pencatatan ini. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang pertama kali yaitu al-qalam ya. Kemudian al-qalam atau pena ini diperintah oleh Allah, uktub ya, tulislah olehmu. Maka pena mengatakan, wa madza aktub? Apa yang akan aku tulis ya Allah? Maka Allah perintahkan, uktub maqadira kulli syai'in ya. Tulislah ya takdir segala sesuatu. Tulislah takdir segala sesuatu sampai ya hari kiamat.
Itu semuanya ditulis oleh al-qalam, ya, pena, sehingga tidak ada satupun yang terjadi kecuali semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menciptakan pena ini sebelum Allah menciptakan makhluknya 50.000 tahun, ya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluknya, Allah sudah mencatat semua takdir mereka dan semua peristiwa yang terjadi, yang akan terjadi. Nah, kemudian, ya, ketika kita beriman kepada takdir, kita wajib pula mengimani adanya iradah atau masyiah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah. Ya, tidak keluar dari kehendaknya. Wajib bagi kita untuk meyakini hal ini. Sehingga apapun yang terjadi maupun yang tidak terjadi, semuanya itu atas kehendak Allah. Ya, tidak keluar dari kehendak Allah. Bahkan apa yang kita kehendaki untuk kita lakukan atau tidak kita lakukan, itu semuanya juga atas kehendak Allah SWT. Ya, kemunculan adanya kehendak yang ada pada diri kita itu telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga wajib bagi kita untuk mengimani akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang kaitannya dengan al-masyiah ini, ya. Banyak dalil-dalil yang berkaitan dengan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, seperti dalam Quran surah Yasin ayat 82. Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, sesungguhnya, ya, perintahnya itu ketika dia Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menjadikan sesuatu. Nah, di sini ada kalimat menginginkan yang menunjukkan bahwa Allah ini memiliki iradah, memiliki kehendak. Maka Allah cukup mengatakan kepadanya kun, jadilah, fayakun, maka akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 62, ya, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakan Muhammad, ya Allah, malikal mulki, ya, penguasa segala kerajaan, ya, tu'til mulka man tasya', kau berikan kekuasaan kepada siapa saja yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', dan kau cabut kekuasaan itu dari siapapun yang kau kehendaki pula. Wa tu'izzu man tasya', kau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasya', dan kau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, ya, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha, ya, berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menghendaki sesuatu maka akan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang bisa mencegah dirinya berkenaan dengan hal ini. Dan perlu untuk kita ketahui bahwasanya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengandung hikmah yang luar biasa, hikmah yang besar, ya. Semuanya mengandung kebaikan. Dan para ulama menjelaskan bahwa al-masyiah ini atau al-iradah ini ada dua jenisnya. Ada iradah syar'iyah dan iradah kauniyah, ya. Iradah kehendak itu ada yang disebut dengan iradah kauniyah, ya. Iradah kauniyah yang pertama, iradah kauniyah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Yang pasti terjadi. Tapi tidak mesti Allah cintai, ya. Allah tidak mesti mencintai iroda apa yang dikehendaki untuk terjadi tersebut. Tapi kejadian itu dikehendaki oleh Allah mengandung hikmah yang besar. Seperti contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya kekufuran dan keimanan, ya. Allah menciptakan sesuatu yang buruk. Dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya kekufuran, kemaksiatan, adanya syaitan, adanya iblis, adanya keburukan-keburukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai itu semuanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai itu semuanya. Akan tetapi Allah kemudian menjadikan hal itu ada sesuai dengan kehendaknya, ya. Karena ada hikmah di balik itu. Ada hikmah kebaikan yang besar di balik hal itu. Tapi Allah tidak mencintai. Ya.
Kemudian yang berikutnya ada namanya iradah syar'iyah, kehendak yang syar'i. Maksudnya apa? Allah menghendaki sesuatu kebaikan, tapi tidak mesti Allah jadikan kebaikan itu terjadi. Tidak selalu kebaikan itu mesti terjadi. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang-orang ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan mereka semuanya beriman. Tapi Allah tidak menjadikan hal itu terjadi. Tetap Allah menjadikan ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dan ini pun tentunya ada kan mengandung hikmah yang sangat besar, ya, mengandung hikmah yang mulia yang terkadang kita mungkin tidak mengetahui secara detail karena ilmu yang ada pada diri kita sangat terbatas. Nah, kemudian yang keempat adalah beriman kepada al-khalqu. Ya, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan, ya, menciptakan. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya kemudian Allah catat peristiwa tersebut, kemudian Allah kehendaki hal itu terjadi, maka Allah ciptakan, ya, apa yang dikehendaki olehnya tersebut. Allah menciptakannya. Sebagaimana dalam Quran surah As-Saffat ayat 96 Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah itu menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi segala sesuatu itu terjadi karena Allah menciptakannya. Ya, karena Allah menciptakannya. Jadi keadaan sifat diam, sifat bergerak, ya. Kemudian segala peristiwa terjadi itu semuanya adalah atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an, ya. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 62 Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Nah, ini adalah berkenaan dengan iman kepada takdir. Wajib bagi kita untuk mengimani 4 poin ini sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ketika seseorang menyimpang dari pemahaman terhadap poin-poin tersebut, maka dia telah cacat keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, telah menyimpang. Ya, maka wajib bagi seorang hamba untuk benar-benar mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala yang mencakup 4 perkara ini. Jadi kita beriman bahwasanya Allah itu memiliki pengetahuan terhadap segala sesuatu. Kemudian kita beriman bahwasanya Allah telah mencatat segala sesuatu, ya, segala peristiwa yang terjadi sampai hari kiamat. Kemudian kita beriman kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala atas semua peristiwa tersebut terjadi atau tidak terjadinya. Kemudian yang keempat adalah beriman kepada penciptaan yang Allah taala lakukan, ya, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, ya, didasari oleh ilmu dan kehendaknya. Kemudian kita masuk pada pelajaran hadis yang ke-7 sekarang. Kita masuk pada kaitannya dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan ihsan. Ya, Nabi SAW ditanya mahwal ihsan, apa itu ihsan? Maka Nabi mengatakan al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak mampu menghadirkan perasaan seperti ini, maka hendaklah engkau, ya, yakini bahwasanya Allah itu senantiasa mengawasi dirimu. Nah, jawaban yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini berkaitan erat dengan ihsan dalam beribadah kepada Allah. Ya, karena ihsan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ihsan dalam beribadah kepada Allah, yang kedua ihsan dalam berinteraksi dengan makhluk. Ihsan dalam ibadah kepada Allah yang pertama, yang kedua ihsan dalam berinteraksi dengan makhluk. Jadi secara bahasa, ya, kita jelaskan dulu ihsan secara bahasa itu maknanya adalah berkaitan dengan 2 hal. Ihsan yang pertama itu maknanya adalah melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, itu ihsan. Ya, melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya itu ihsan. Sehingga untuk makna ini dibawa kepada bagian yang A ini, yaitu ihsan dalam ibadah kepada Allah. Dia berusaha untuk memperbagus ibadahnya kepada Allah karena dia
meyakini bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Ya, atau dia senantiasa merasa dirinya melihat Allah di hadapannya. Sehingga dia akan terus berusaha memperbagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan secara bahasa dengan makna yang kedua yaitu melakukan kebaikan kepada yang lain. Ya, melakukan kebaikan kepada yang lain. Itu makna ihsan yang kedua. Yang melakukan kebaikan kepada yang lain. Sehingga makna ini dibawa kepada bagian yang B, yaitu ihsan dalam berinteraksi kepada makhluk. Jadi seseorang dikatakan dia ihsan jika dia melakukan kebaikan, kebajikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia memiliki rahmah, kasih sayang, ya, menolong dengan apa yang dia miliki, itu namanya ihsan kepada makhluk. Dan kedua-duanya adalah sifat yang Allah taala cintai, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan, baik ihsan dalam ibadah kepada Allah maupun ihsan dalam berinteraksi kepada makhluk. Jadi ihsan ini adalah tingkatan yang paling tinggi ya di dalam maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama, ihsan adalah tingkatan paling tinggi. Jadi tingkatan yang paling rendah adalah Islam, ya. Orang yang berada pada tingkatan ini dia dikatakan muslim. Kemudian tingkatan berikutnya adalah iman, dan orang yang berada pada tingkatan tersebut dia dikatakan mukmin. Kemudian tingkatan paling tinggi adalah ihsan, yang orangnya ya disebut sebagai muhsin. Karena ketika dia melakukan ihsan dalam beribadah kepada Allah maupun ihsan dalam berinteraksi kepada makhluk, itu mesti dia ya telah melampaui telah melampaui Islam dan imannya. Ya. Sehingga Islam dan imannya itulah yang mendorong dia untuk melakukan ihsan ini. Kemudian yang kedelapan, tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi kecuali Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surah Luqman pada ayat yang terakhir ya. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya ya ada pengetahuan tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala ya sajalah yang mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi secara pasti. Sehingga kalau ada orang yang menyatakan ya tentang ramalan hari kiamat itu terjadi pada tanggal sekian ya, bulan sekian, tahun sekian, maka wajib bagi kita untuk mengingkarinya karena tidak ada satupun makhluk yang mengetahui. Ya, dalilnya seperti yang berkenaan dengan pertanyaan Jibril tadi ya, dalam hadis tadi, ketika Jibril bertanya tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi wahai Muhammad, maka Nabi mengatakan apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya sama-sama nggak tahu. Jibril yang merupakan malaikat paling dekat dengan Allah saja tidak tahu. Ya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, manusia paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala saja ya juga tidak tahu gitu ya. Malaikat yang terdekat tidak tahu, manusia yang paling dicintai oleh Allah juga tidak mengetahui. Menunjukkan bahwasanya ilmu tentang hari kiamat itu mutlak hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kaitannya dengan hari kiamat ini, Allah hanya memberi pengetahuan tentang tanda-tandanya. Nah, sehingga disebutkan dalam hadis ini sebagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Ya. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi SAW ya tentang tanda-tandanya. Maka Nabi menyebutkan dua tanda di sini. Tanda yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita itu melahirkan tuannya. Kemudian yang kedua adalah wa antaral hufata al-ala ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Wa antaral hufata al-urata al-ala ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat ada orang itu yang tidak beralaskan kaki, tidak berpakaian bagian atasnya, dan kemudian dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, pengembala ya, kambing
tiba-tiba apa? Mampu berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Jadi orang miskin tapi tiba-tiba apa? Memiliki harta yang banyak. Nah, sehingga pada poin 9 ini ya di antara sebagian tanda-tanda akan dekatnya hari kiamat yaitu budak perempuan yang melahirkan tuannya. Para ulama menjelaskan tentang hal ini, apa yang dimaksud budak perempuan yang melahirkan tuannya. Paling tidak ada dua keterangan dari para ulama. Yang pertama adalah kasratul futuhat, ya terjadinya banyak peperangan yang kemudian banyak pula terjadi tawanan-tawanan perang. Yang mana tawanan-tawanan perang itu menjadi budak-budak yang menawannya. Nah, budak-budak yang perempuan itu boleh digauli oleh tuannya. Ya. Dengan digauli kemudian dia memiliki anak, maka status anaknya adalah anak apa namanya? Status anaknya itu menjadi tuan gitu kan. Menjadi tuan untuk ibunya. Ya, menjadi tuan untuk ibunya. Ini menunjukkan bahwasanya akan terjadi banyak peperangan sehingga banyak budak-budak yang ditawan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ini kinayah, ya. Ada juga para ulama menjelaskan bahwasanya ini adalah kinayah, kiasan saja. Kiasan apa? Kiasan banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dia menjadikan orang tuanya itu seperti pembantunya. Ya, banyak durhaka kepada orang tua sehingga seakan-akan orang tuanya itu seperti budak bagi anaknya. Ya. Dan saya kira untuk yang kedua ini banyak terjadi di masa-masa kita sekarang. Banyak orang tua itu yang ditelantarkan, ada orang tua itu yang kemudian didurhakai, ya, disuruh-suruh seperti pembantu dan seterusnya, ya. Kurang memberikan penghormatan kepada orang tua. Kemudian yang kedua, orang miskin yang tidak memiliki harta tiba-tiba menjadi orang yang kaya. Ini terjadinya perubahan keadaan yang cukup cepat. Dan kalau kita perhatikan seperti orang-orang Arab, ya, itu kalau kita membaca sejarah, beberapa puluh tahun yang lalu orang-orang ini adalah orang-orang pengembala kambing, gitu ya. Mereka pengembala kambing, orang-orang yang hidup hanya dari hasil ya pengembalaan kambingnya, tidak memiliki harta yang banyak dan bukan termasuk orang-orang kaya. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Keadaannya berubah, ya. Sekian puluh tahun ke depan ya sampai detik ini orang-orang Arab yang dulunya mereka itu adalah pengembala kambing sekarang mereka sudah bisa berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Karena Allah SWT jadikan mereka ya mendapat kekayaan. Jadi bisa jadi ini juga termasuk apa? Tanda-tandanya. Ya, kita melihat di negeri Arab itu berlomba-lomba mereka membangun bangunan yang sangat tinggi, ya. Kita mendapati bangunan yang paling tinggi mencakar langit itu berada di negeri-negeri Arab, ya. Yang mana mereka dulu background mereka dulu adalah para pengembala kambing, orang-orang miskin. Ini wallahu alam sudah terjadi. Dan berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat ini ada 3, ya. Kata para ulama ada 3, bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yaitu qismun madhawan qadha, jadi ada tanda-tanda hari kiamat itu yang telah berlalu dan tidak berulang. Ya, tanda-tanda itu sudah berlalu dan tidak berulang, seperti contoh diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Ini adalah tanda akan dekatnya hari kiamat dan ini tentu tidak akan berulang, gitu ya, tidak akan berulang. Kemudian yang kedua wa qismun la yazal wa yatajaddad, bagian yang akan terus ada pada tiap-tiap zaman dan terus berulang. Ini seperti tersebarnya pembunuhan, gitu ya, banyaknya orang-orang yang melakukan perzinaan dan kemaksiatan. Ini termasuk adalah bagian daripada tanda yang kedua ini. Kemudian waqtismun la ya'ti illa qurbi qiyamis sa'ah, yaitu tanda hari kiamat yang tidak akan terjadi kecuali sudah dekat pada hari kiamat itu. Ya, sudah dekat dengan hari kiamat tersebut. Atau sering para ulama menyebutnya sebagai asyratus sa'atil kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar.
seperti munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian adanya Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Ya, termasuk juga matahari terbit dari arah barat. Ini semuanya adalah tanda-tanda besar yang menunjukkan bahwasanya sangat dekatnya hari kiamat akan terjadi. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, sebenarnya ini bukan pelajaran yang terakhir ya. Banyak sekali pelajaran yang berkaitan dengan hadis ini, akan tetapi kita mencukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar memahami hadis ini dengan pelajaran-pelajaran yang sedikit ini. Kemudian yang ke-10 adalah siapa saja yang menanyakan perkara yang sangat dibutuhkan oleh umat, maka ia menjadi guru bagi mereka. Karena disebabkan pertanyaannya, ya, mereka mendapat faidah yang mereka butuhkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya, fa innahu Jibril, ya, atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril, dia datang dalam rangka mengajarkan agama kepada kalian. Jadi Nabi mengatakan, ya, bahwa datangnya Jibril yang kemudian berubah menjadi sesosok seorang laki-laki, kemudian bertanya, ya, tentang perkara-perkara agama, dan Nabi menjelaskannya. Nabi katakan bahwa yang bertanya ini adalah yang mengajarkan. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita misalnya bertanya tentang sesuatu yang sangat penting untuk dipahami oleh orang banyak, maka kita yang bertanya ini sebagai wasilah untuk menjadikan orang-orang itu mendapatkan jawaban yang mereka butuhkan, maka kita pun juga mendapat andil pahala mengajarkan ilmu kepada yang lain. Ya, oleh karena itu kalau kita mau bertanya, tanyakan sesuatu yang sangat diperlukan. Ya, entah kita perlukan atau diperlukan banyak orang. Jangan kemudian bertanya tentang hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak dibutuhkan misalnya. Ya, karena perkara agama ini tujuan kita untuk memahaminya adalah untuk mengamalkannya. Kalau kita belum paham, kita tanyakan untuk supaya kita tidak salah dalam pengamalannya. Dan Nabi SAW mengatakan man dalla ala khairin fahuwa kafa'ilihi. Jadi keutamaan orang yang menunjukkan kebaikan kepada yang lain itu dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikut kita akan masuk pada hadis yang ketiga berkaitan dengan rukun Islam yang 5. Baik, silakan. Alhamdulillah Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz atas pemaparan materinya. Terima kasih atas pemaparan materi. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk para peserta, baik ikhwan ataupun akhwat, untuk bertanya baik via audio ataupun via chat. Mungkin di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada kami. Mungkin langsung saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama, yang berasal dari live streaming YouTube. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa hikmahnya Al-Quran dan As-Sunnah tidak menyebutkan atau menceritakan semua Nabi dan Rasul? Kemudian apa bedanya antara Nabi dan Rasul? Jazakallah khair. Ya, yang pertama apa hikmah tidak diceritakannya semua Nabi dan Rasul dalam Al-Quran ya dan As-Sunnah. Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam diantaranya mungkin sebagai ujian bagi kita ya, sebagai ujian bagi kita bahwasanya ada para nabi dan para rasul yang tidak Allah taala ceritakan yang tetap wajib untuk kita imani ya. Yang wajib untuk tetap kita imani, sehingga ujian iman kita bukan hanya kepada kita beriman kepada yang disebutkan saja, tapi juga ada rasul-rasul yang tidak disebutkan yang wajib untuk kita imani pula. Ya, adapun selain itu wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin saja karena memang menurut Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu penting untuk diceritakan semua kisah-kisah para nabi dan para rasul. Allah hanya memilih beberapa kisah-kisah para rasul ini untuk kita menjadikan hal itu sebagai ibrah pelajaran bagi kita. Apalagi kalau seandainya misalnya diceritakan dengan semua cerita kisah tentang para rasul, otomatis akan banyak sekali. Karena rasul itu jumlahnya kan kata Nabi SAW sekitar 300-an orang, 300 lebih sekian. Nah, kalau ini diceritakan semuanya, ya tentunya ya kita sendiri pun juga mungkin akan kesulitan untuk mempelajarinya, gitu kan. Wallahu a'lam ya. Adapun yang lain-lain saya tidak tahu.
Kemudian yang kedua, apa bedanya antara Rasul dan Nabi? Ada sebagian ulama mengatakan kalau Rasul itu adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah, kemudian diwajibkan untuk menyampaikannya ya kepada umatnya. Sedangkan Nabi Allah berikan wahyu kepadanya, tapi tidak wajib untuk menyampaikan kepada umat. Namun ada juga yang menganggap bahwasanya pendapat atau pengertian yang seperti ini kurang tepat. Kenapa? Karena Rasul dan Nabi itu sama-sama mendapat perintah untuk menyampaikan wahyu. Cuman ada perbedaan antara Rasul dan Nabi. Kalau Rasul itu diberikan syariat yang baru oleh Allah. Diberikan kitab oleh Allah SWT dengan kitab yang baru. Sedangkan Nabi itu diberikan wahyu oleh Allah dengan syariat Rasul yang sebelumnya. Ya, dengan syariat Rasul yang sebelumnya. Sehingga Nabi ini tidak membawa ajaran atau syariat yang baru. Ya, tidak membawa syariat yang baru. Dan Nabi juga tidak diberikan kitab oleh Allah SWT kecuali kitab Rasul yang pernah disampaikan kepada umat sebelumnya. Ya. Jadi Nabi ini hanya melanjutkan usaha dakwah yang dilakukan oleh Rasul sebelumnya untuk disampaikan kepada umat Rasul tersebut. Kemudian yang berikutnya ada juga yang mengatakan bahwasanya perbedaan Rasul dan Nabi. Kalau Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang sudah sangat menyimpang akidahnya. Ya, sudah banyak penyimpangan akidah yang terjadi yang kemudian hampir-hampir tidak dikenal lagi ajaran rasul-rasul yang sebelumnya. Sehingga diutuslah seorang rasul yang baru untuk meluruskan akidah mereka. Sedangkan Nabi itu diutus kepada umat yang mereka itu masih memiliki ya keyakinan yang masih lurus, tapi sudah mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ya, sudah mulai bermunculan ya penyimpangan-penyimpangan sehingga nabi-nabi itu diutus untuk tetap menjaga mereka di atas ya ajaran Rasul yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair untuk jawabannya Ustadz. Mungkin ini sudah ada yang raise hand. Monggo silakan Atalah Hafiz untuk langsung on mic untuk mengemukakan pertanyaannya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum Ustadz dan para hadirin. Izin bertanya Ustadz terkait dengan hari kiamat ini. Kebetulan mungkin akhir-akhir ini atau beberapa tahun ini muncul fenomena di masyarakat tentang beberapa dai yang beberapa di ini terjadi saat ini lalu terjadi mungkin tahun depan atau bagaimana. Nah, bagaimana tanggapan kita sebagai seorang muslim yang mengambil paham para salafus soleh, Ustaz? Dan karena juga ini kebetulan tadi sore barusan saja saya berbincang dengan seorang guru saya, tapi bukan guru agama, itu tentang ini dan beliau memiliki paham seperti itu yang berbagai macam angka-angkanya yang menurut pandangan saya ini seperti dicocok-cocokkan gitu Ustaz. Lalu bagaimana kita menanggapi hal ini dan bagaimana kita bisa menjelaskan kepada mereka yang memiliki paham seperti ini Ustaz? Terima kasih. Iya. Jadi berkaitan dengan hari kiamat ya atau tanda-tandanya itu kita bisa pastikan sesuai atau hanya sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya saja. Tidak boleh kemudian kita menyimpulkan sendiri ya dengan fenomena atau peristiwa-peristiwa yang ada, kemudian oh ini sudah waktunya ya dekat dengan hari kiamat, tinggal sekian waktu lagi akan terjadi ini dan itu. Tidak bisa seperti ini. Ya. Yang wajib bagi kita imani sesuai dengan apa yang dikabarkan, ya sesuai apa yang dikabarkan. Adapun kalau seandainya hal itu betul-betul belum bisa dipastikan kalau itu adalah merupakan tanda hari kiamat, tidak boleh kemudian kita katakan itu tanda hari kiamat. Ya karena tandanya jelas dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya dengan gambaran yang jelas. Ya, seperti misalnya munculnya Dajjal. Dajjal itu seperti apa? Nah itu jelas sekali di dalam dalil-dalil yang sahih diterangkan tentang perinciannya. Ya, termasuk juga Ya'juj dan Ma'juj itu siapa? Ya, kemudian munculnya
atau turunnya Nabi Isa, atau munculnya Imam Mahdi dan seterusnya, itu seperti apa, itu semuanya sudah jelas dalam dalil. Ya, kalau benar-benar tidak sesuai dengan dalil, tidak boleh kemudian kita cocok-cocokkan. Nah, adapun untuk kita meluruskan ya pemahaman orang-orang yang keliru, tentu kita harus mengilmui tentang hal ini. Ya, kita harus benar-benar belajar tentang kaitannya dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Dan ada beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama, diantaranya ada yang ditulis oleh Syekh Yusuf Wabil. Itu salah satu kitab ringkas yang cukup bagus dalam menjelaskan tentang asyratus saat, tanda-tanda hari kiamat. Ya, beliau memiliki kitab berjudul Asyratus Sa'ah, ya, tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini bisa dijadikan rujukan ya untuk menjelaskan tentang tanda-tanda tersebut, ya, agar supaya orang itu tidak salah paham. Jadi intinya ya untuk meluruskan pemahaman kita terhadap tanda-tanda hari kiamat, kita wajib merujuk kepada kitab-kitab para ulama kita yang menjelaskan tentang hal itu. Karena dalam beberapa kitab itu ketika sebelum diterangkan atau sebelum disebutkan tanda-tanda hari kiamat itu biasanya diberikan pengantar dulu oleh para ulama kita. Ya, seperti dalam kitab Syaratus Sa'ah itu ada pengantarnya ya, bagaimana kita mengimani hari kiamat dan bagaimana mengimani tanda-tandanya, ya, seperti apa tanda-tandanya dan seterusnya. Nah, itu semuanya perlu untuk kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai tanda-tanda hari kiamat, supaya nggak akan muncul ya istilahnya itu usaha-usaha untuk mencocok-cocokkan antara peristiwa yang terjadi sekarang dengan tanda-tanda yang disebutkan seperti ini dan itu. Tapi kalau memang betul-betul terlihat ya tampak bahwasanya peristiwa itu memang seperti yang disabdakan Nabi SAW, maka wajib kita nyatakan bahwa itu adalah tanda-tandanya. Seperti misalnya ya di akhir zaman ini banyak terjadi tanda-tandanya, yaitu banyak orang itu mati mendadak, ya, terjadi kematian mendadak, ya, mautul fujaah, ya, kematian yang mendadak. Maka kita wajib untuk meyakininya. Kalau terjadi hal seperti ini di tengah-tengah kita, oh berarti ini juga merupakan salah satu tandanya. Nah, jadi seperti itu. Ya Allah a'lam bishawab. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya yang berasal dari room chat Zoom akan saya bacakan. Ustadz, saya pernah membaca ramalan kedatangan Nabi yang ciri-cirinya Muhammad SAW di kitab Injil dan Perjanjian Lama yang beredar sekarang. Bagaimana mengimaninya? Apakah harus mengimani bahwa Allah telah berfirman sesuai dengan redaksi kitab tersebut? Ya maaf, tadi putus-putus Mas. Coba bisa diulang. Baik, saya ulangi. Saya pernah membaca ramalan kedatangan Nabi yang ciri-cirinya Muhammad SAW di kitab Injil dan Perjanjian Lama yang beredar sekarang. Bagaimana mengimaninya? Gitu, Ustaz. Oh ya, ya seperti yang saya sebutkan tadi ya, ketika kita ini mendapati ada berita-berita yang bersumber dari kitab-kitab terdahulu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib kita imani itu bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Al-Quran Karim itu adalah muhaiminan alaih, ya, sebagai hakiman alaih, sebagai pemutus perkara tentang hal-hal yang disampaikan oleh kitab-kitab terdahulu. Ya, jadi yang menentukan benar salahnya ini Al-Quran. Kalau kitab-kitab terdahulu menceritakan tentang tanda-tanda akan munculnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, tanda-tandanya itu dibenarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, dibenarkan dengan realita kenyataan bahwasanya Rasul memiliki tanda-tanda tersebut, maka kita wajib mengimani bahwa itu merupakan bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kalau seandainya kita mendapati apa yang bersumber dari kitab-kitab mereka itu ternyata menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka kita wajib meyakini bahwa itu merupakan penyimpangan yang telah dilakukan oleh orang-orang ya dari kalangan umat terdahulu yang menyimpangkan kitab mereka dengan tangan-tangan mereka yang kotor.
Jadi intinya kita mengambil kitab-kitab terdahulu itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tolak ukur kebenarannya adalah pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair untuk jawabannya Ustadz. Di sini ada lanjutan untuk pertanyaan tersebut Ustadz. Apakah harus mengimani bahwa Allah telah berfirman sesuai dengan redaksi kitab tersebut Ustadz? Jika itu kitab di masa lalu ya, selama itu tidak menyimpang, wajib kita apakah lafadznya ataukah hanya sekedar maknanya, kita tidak meyakini hal itu ya untuk kitab-kitab terdahulu. Karena bisa saja kitab-kitab terdahulu itu diriwayatkan dengan makna saja atau dengan lafaz dan maknanya ya. Tapi yang jelas kebenaran dari apa yang disebutkan sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kita wajib yakini itu berasal dari Allah. Tapi kalau Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, wajib bagi kita untuk meyakini bahwa lafaz maupun maknanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau sekali lagi kalau kita dapati dari kitab-kitab terdahulu, maka bisa saja itu lafaz dan maknanya benar ya, tidak ada perubahan, atau mungkin diriwayatkan oleh orang-orang ahlul kitab itu maknanya saja tanpa lafadznya. Kenapa? Karena Allah tidak menjamin kitab-kitab terdahulu itu ya dari perubahan-perubahan dan segala sesuatunya. Allah SWT tidak menjamin penjagaan untuknya. Tapi kalau Al-Qur'an Allah jamin, ya Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an dan kami yang akan terus menjaganya. Ya, sehingga penjagaan Allah SWT kepada Al-Qur'an itu penjagaan secara lafziyah maupun secara maknanya. Ya, secara lafadznya maupun secara maknanya. Allah jaga. Sehingga kalau ada orang di masa sekarang misalnya berusaha untuk mengganti satu huruf saja dalam Al-Qur'an, maka akan ketahuan. Maka mesti akan ketahuan. Dan disitulah keistimewaan Al-Qur'an yang Allah Ta'ala jaga sampai yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baik, akan saya bacakan untuk pertanyaan yang selanjutnya. Dikatakan bahwa kehendak yang muncul dari diri kita adalah kehendak Allah. Saya ingin sekali rutin sholat tahajud dan terkadang sudah terbangun tetapi rasanya sangat berat untuk bangun dan melaksanakan sholat. Untuk pertanyaannya, lalu bagaimana cara saya mengatasi hal tersebut, Ustadz? Terima kasih. Iya. Salah satu cara terbaik ya, dan ini bukan hanya salah satu, tapi ya memang satu-satunya cara terbaik. Meskipun banyak juga cara-cara yang lain ya. Cara yang terbaik di antara sekian cara yang Allah Ta'ala tunjukkan untuk kita bisa terbantu melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya adalah seperti yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Quran Suratul Fatihah. Kita ketika membaca suratul Fatihah, kita akan melalui satu ayat yang selalu kita baca, yaitu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya. Penggalan ayat ini yang bagian pertama, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, inilah tugas kita. Ya, kita ini sebagai hamba Allah wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepadanya saja. Kemudian yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Inilah kunci untuk kita bisa sampai kepada ibadah yang sebaik-baiknya. Dengan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan sebuah doa kepada salah seorang sahabatnya bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ya, sebelum Nabi mengajarkan doa ini, Nabi mengungkapkan rasa cintanya kepada Mu'adz. Wallahi ya Mu'adz inilah uhibbu. Demi Allah wahai Mu'adz, sungguh benar-benar aku ini cinta sama engkau. Nah, setelah Nabi mengungkapkan cintanya kepada Mu'adz, maka Nabi SAW mengajarkan sebuah doa yang merupakan hadiah terbaik dari Nabi SAW untuk orang yang dicintainya. Nabi kemudian mengatakan, fala tada'anna fi kulli duburis shalah an taqul. Maka jangan pernah kau tinggalkan pada akhir salatmu, yaitu sebelum salam ya, setelah membaca bacaan tasyahud, hendaklah engkau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku gitu ya,
ala dzikrika, untuk selalu mengingat engkau, untuk berzikir kepadamu. Dan bantulah aku untuk mensyukurimu. Wa husni ibadatik, dan bantulah aku untuk memperbagus ibadahku kepadamu. Nah, di sini mengandung isyarat besar bahwa seseorang tidak akan bisa untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, dan untuk bisa ya melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita perbanyak isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya, ketika kita tidur, pada saat kita memiliki niat ingin bangun di tengah malam untuk melakukan sholat atau ibadah di malam hari, maka yang kedua adalah kita berusaha untuk memenuhi adab-adab kita sebelum tidur. Kita berzikir terlebih dahulu, kita berdoa, membaca ya surat-surat atau ayat-ayat yang dianjurkan untuk dibaca. Kemudian dalam kondisi kita ya memiliki wudhu atau tidak berhadas, dalam kondisi suci. Nah, di situ insya Allah Ta'ala Allah akan memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa bangun di tengah malam untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair untuk jawabannya Ustadz. Mohon maaf Ustadz, ini ada insya Allah 3 pertanyaan lagi. Apa dilanjutkan saja atau Iya, kita terakhir ya. lanjutkan di 3 pertanyaan ini terakhir ya. Nggih. Iya. Mungkin saya bacakan untuk yang selanjutnya. Bagaimana menanggapi kisah Israiliyat yang dikatakan yang dibawakan dari kitab milik Yahudi oleh dai Islam dalam majelis Islam, dengan kondisi audiens tidak mengerti apa itu kisah Israiliyat. Bagaimana Mas? Soalnya gimana? Saya ulangi. Bagaimana menanggapi kisah Israiliyat yang dibawakan dari kitab milik Yahudi oleh dai Islam dalam suatu majelis Islam, dengan kondisi saat itu audiens tidak mengerti apa itu kisah Israiliyat. Iya. Ya seharusnya ya seorang dai ini ketika menyampaikan kisah-kisah Israiliyat ini perlu dijelaskan dulu apa itu kisah Israiliyat, terus bagaimana cara menanggapinya. Adapun untuk menanggapi kisah Israiliyat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Al-Qur'anul Azim, dalam muqaddimah kitab itu diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir bagaimana cara kita menanggapi kisah-kisah Israiliyat ini. Jadi ada 3 kisah Israiliyat itu. Yang pertama kisah-kisah Israiliyat yang dibenarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah dan disebutkan, diceritakan pula oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti contoh misalnya ya kisah-kisah umat terdahulu ya dari kalangan Bani Israel, kisah-kisah bagaimana Bani Israel itu mendapatkan makanan dari Allah ketika mereka berada di perjalanan mereka yang kondisi mereka pada saat itu tersesat ya. Itu Allah turunkan manna wassalwa kan gitu ya, manna dan salwa. Dan beberapa kisah-kisah tentang mereka Bani Israel. Nah, maka jika kisah-kisah itu diceritakan oleh Allah dan Rasulnya dan dibenarkan, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ya, wajib bagi kita untuk mengimaninya meskipun kisah itu diambil dari sumber kitab-kitab ahlul kitab ya, kitab-kitabnya para ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Selama itu juga dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah diceritakan, maka wajib untuk kita imani. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mendapati ada kisah-kisah Israiliyat yang bersumber dari orang-orang Yahudi, dari Ahlul Kitab, dari kitab-kitab mereka, yang kisah-kisah itu adalah kisah-kisah yang dusta, bukan kisah-kisah yang dibenarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Ya, wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Kita tidak boleh untuk meyakini kisah tersebut. Seperti contoh misalnya kisah tentang penyimpangan para nabi atau penyimpangan para rasul yang dikisahkan dalam Bible itu kan, dikisahkan bagaimana para rasul itu memiliki penyimpangan-penyimpangan yang menurut mereka ini menunjukkan bahwasanya rasul itu manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penjagaan Allah kepada mereka. Allah menceritakan tentang kemuliaan mereka gitu. Dan Allah mengingkari ya segala penyimpangan-penyimpangan atau kisah-kisah yang menyimpang dari ahlul kitab tersebut. Maka wajib bagi kita untuk mengingkarinya.
Kemudian yang ketiga ada maskutun anhu, kisah itu yang didiamkan, tidak diceritakan oleh Al-Qur'an, tidak dibenarkan olehnya dan tidak disalahkan. Dan kebanyakan kisah-kisah tentang Israiliyat ini yang didiamkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah itu perkara-perkara yang tidak ada sangkut pautnya untuk kemanfaatan agama dan iman kita. Seperti contoh misalnya ya, seperti contoh diriwayatkan dari mereka Bani Israel kisah atau keadaan tentang kayu tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa itu terbuat dari kayu tertentu, kayu ini, kayu misal begitu. Nah ini semuanya tidak diceritakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena itu semuanya tidak penting, ya, tidak akan menambah iman kita maupun tidak akan memberikan manfaat kepada agama kita. Nah, untuk poin yang pertama dan poin yang ketiga ini boleh untuk meriwayatkannya, boleh untuk menceritakan ulang, ya. Asal juga tentunya diterangkan ya, kalau ini sesuai dengan Al-Qur'an. Oh ini didiamkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga tidak terlalu penting untuk kita mendetail tentang masalah itu, tapi hanya sekedar untuk pengetahuan tambahan saja tidak apa-apa. Nah, termasuk kalau yang kedua ini ya disampaikan dalam rangka untuk menjelaskan tentang kesalahannya. Ya, jadi kisah-kisah Israiliyat yang menyimpang, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita sampaikan dengan tujuan untuk kita terangkan penyimpangannya. Maka ini dibolehkan untuk diceritakan. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, wahadithu an bani Israel wala haraj. Silakan kau ceritakan ya tentang Bani Israel dan tidak ada dosa untuk menceritakannya. Ya, dan tidak mengapa untuk menceritakannya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan untuk jawabannya Ustadz. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustadz, bagaimana awal mula penyelewengan kitab-kitab sebelum Al-Quran? Jazakallah khairan. Awal mula penyelewengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Penyelewengan. Wallahu a'lam ya, detail ceritanya saya tidak tahu. Yang jelas kitab-kitab terdahulu itu setelah ya disampaikan kepada umat oleh rasul mereka, setelah itu kemudian muncul ya umat-umat yang setelahnya ya, dan rasul ini telah tiada dan tidak ada nabi yang membimbing mereka gitu ya. Maka disitulah kemudian muncul ya tokoh-tokoh agama seperti kisah yang berkaitan dengan Bani Israel ya. Bani Israel itu mereka itu sampai berani membunuh para nabi mereka. Ya, kemudian mereka ya setelah setelah wafatnya Rasul Musa alaihissalam itu mulai tokoh-tokoh mereka mulai berani mengubah-ubah syariat Nabi Musa alaihissalam. Bahkan diceritakan di dalam Al-Qur'an dari kalangan mereka itu mereka akan memberikan fatwa sesuai dengan pesanan, ya, memberikan fatwa jawaban-jawaban tentang permasalahan agama itu sesuai dengan pesanan-pesanan mereka, pesanan umatnya. Semisal kalau ada orang itu datang kepada mereka, tokoh-tokoh mereka, dengan membawa sesuatu sebagai hadiah, ya, sebagai hadiah untuk tokoh-tokoh mereka ini, tokoh-tokoh agama mereka, maka tokoh-tokoh agama mereka itu akan berfatwa sesuai dengan keinginan, ya, sesuai dengan keinginan sesuai dengan keinginan dari orang yang datang tadi dengan membawa hadiah tadi, pengennya dia dapat jawaban apa nah gitu. Tapi kalau seandainya ada orang itu datang dengan kosongan nggak bawa hadiah gitu ya untuk tokoh tersebut, maka dia akan memberikan jawaban apa adanya sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam kitab mereka. Nah, ini adalah bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh mereka ya, terutama tokoh-tokoh mereka dari kalangan ahlul kitab ya, dari kalangan para ruhban dan para orang-orang alimnya ya, para ahli ibadahnya dan para orang-orang alimnya. Wallahu alam demikian. Adapun perinciannya wallahu alam ya perlu untuk melihat pada kitab-kitab sejarah, terutama sejarah umat-umat terdahulu gitu ya. Cuman Allah alam intinya demikian. Jazakallah khairan Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin pertanyaan yang terakhir Ustadz,
Nggih. Bagaimana doa kita supaya dikabulkan? Karena saya selalu berdoa dalam sujud saya, tapi sampai sekarang belum bisa dikabulkan, Ustadz. Bagaimana solusinya, Ustadz? Terima kasih. Iya. Eh, yang pertama ya, kita berdoa itu ini sudah tepat ya pertanyaan penanya ini bahwasanya dia sudah berdoa pada saat-saat sujud di waktu sholat. Ini adalah termasuk salah satu keadaan di mana seorang hamba itu dekat dengan Allah dan kemudian dikabulkan doa-doanya. Kemudian yang kedua dari penanya untuk tidak tergesa-gesa, ya, tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan bahwa doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah atau belum dikabulkan. Karena Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya doa seorang hamba itu dikabulkan oleh Allah man lam yasta'jil, ya man la yasta'jil, selama orang tersebut tidak tergesa-gesa. Ya. Bagaimana bentuk ketergesa-gesaan? Nabi mengatakan, ya, orang itu mengatakan qad da'autu falam yustajab li. Aku ini sudah berdoa tapi enggak dikabulkan sama Allah. Itu namanya tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga, ya, kita hadirkan husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah pasti mengabulkan doanya cepat atau lambat. Kemudian yang keempat, coba introspeksi diri. Barangkali ada dosa atau ada sesuatu hal yang menjadikan doanya itu tidak sampai kepada Allah. Ya, terhalangi dari keterkabulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mungkin ada maksiat yang atau dosa-dosa yang mungkin harus ditaubati, atau mungkin ada sesuatu hal yang menghalangi doanya sampai, seperti makan makanan yang haram, ya, atau dicukupi kebutuhannya dari yang haram, itu sangat mempengaruhi. Sebagaimana nanti kita akan bahas dalam kitab Arba'in Nawawiyah tentang seorang lelaki yang yamuddu yadaihi ilas sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit, ya, dalam kondisi lusuh, dalam keadaan perjalanan jauh, ya, dalam kondisi seperti itu dia berdoa dengan menyebut ya Rabbi ya Rabb, ya Tuhanku ya Tuhanku. Tapi apa, famat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, makanannya itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kemudian semua kebutuhannya itu dipenuhi dari jalan yang haram, bagaimana bisa doanya diterima karena sebab ini. Kemudian yang terakhir, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi mengatakan, "Mamin muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ismun wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allahu ihda tsalah." Nabi SAW pernah mengatakan, tidak ada seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah yang dalam doanya itu dia tidak meminta sesuatu yang mengandung dosa. Maksudnya yang mengandung dosa itu bagaimana? Misalnya, contoh ya, kalau ada orang itu berdoa mohon kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepadamu untuk kau berikan aku kekayaan misalnya. Dengan kekayaan itu aku akan bisa bermaksiat kepadamu. Dengan kekayaan itu aku nanti akan bisa, ya, berzina misalnya, ada pikiran-pikiran ingin melakukan hal itu. Dia berdoa kepada Allah minta kaya untuk, ya, kemaksiatan kepadanya. Untuk melakukan maksiat kepadanya. Maka ini tidak diterima oleh Allah. Au qati'atu rahmin, atau doa dengan tujuan untuk memutus hubungan silaturahim, seperti ya Allah, saya benci sama adik saya, sudah cepat matikan saja dia, misal gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena mengandung pemutusan silaturahim. Ya, atau misalnya berdoa, ya Allah, ya, cepat buat bapak saya ini mati supaya warisannya segera turun ke saya. Nah, ini tidak diterima sama Allah, tidak dikabulkan sama Allah. Nah, kalau ada seorang muslim itu berdoa dan doanya itu tidak mengandung dua hal tadi, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah pasti akan mengabulkan dengan salah satu dari tiga cara Allah mengabulkan doa itu. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Ada kalanya Allah mengabulkan doa itu di dunia ini, cepat atau lambat Allah kabulkan di dunia. Wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah, dan ada kalanya Allah itu menyimpan doanya tersebut dan Allah kabulkan nanti pada saat di kehidupan akhirat. Ya mungkin ketika ada seorang hambanya minta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak kabulkan di dunia. Mungkin Allah memandang kalau kamu kaya nanti kamu akan semakin lalai.
semakin kamu jauh dari surga. Maka Allah tidak kabulkan di dunia. Tapi setelah dia mati, ya, ketika menghadap Allah SWT, Allah berikan, ya, mungkin berlipat-lipat dari apa yang dia harapkan di dunia, Allah berikan di akhirat sebagai keterkabulan doanya yang Allah SWT tunda. Kemudian yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minasu'i mithlaha. Dan ada kalanya Allah akan memalingkan keburukan darinya sebanding dengan doa yang dia minta. Mungkin ada orang itu dia berdoa, ya Allah saya mohon ini dan itu, tapi Allah nggak kabulkan. Allah ganti keterkabulannya tersebut dengan cara Allah menghilangkan mara bahaya dari dirinya. Ya. Maka ini tentu adalah kebaikan yang besar dari Allah SWT. Jadi jangan pernah suudzon, jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Bisa jadi Allah telah mengabulkan doa Anda dengan salah satu dari 3 hal ini. Nah kemudian pada kelanjutan hadis itu para sahabat mengatakan, idzan nuktir ya Rasulullah, kalau gitu kita perbanyak saja berdoa kepada Allah SWT. Maka apa kata Nabi SAW? Allahu Akbar. Allah tentu akan lebih banyak lagi karunia-Nya kepada kalian. Jadi jangan pernah kita tergesa-gesa, ya, prematur dalam menyimpulkan kalau doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah, padahal saya sudah berdoa dengan sekian lama. Tapi teruslah berharap, ya, teruslah memohon kepada Allah disertai dengan berusaha untuk terus memperbaiki diri. Fa insyaallah taala Allah akan memberikan, ya, keterkabulan doa untuknya, dan Allah mungkin memilihkan yang lebih baik, ya, daripada apa yang dia minta untuk kehidupan dia di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz, terima kasih atas semua jawabannya, dan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah menanyakan banyak sekali pertanyaan pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk selanjutnya. Mungkin saya mengingatkan untuk para peserta bisa mengisi link feedback yang sudah ada di room chat Zoom sebagai evaluasi kami dari panitia untuk acara yang kedepannya. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini pada kajian kitab Riyadhus Shalihin. Semoga dengan kajian ini dapat menambah wawasan dan ilmu kita untuk kehidupan yang lebih bermanfaat. Mungkin akhir kata, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari kami panitia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.